ريحانة المصطفى ريحانة المصطفى رتل وزيد من منهل القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inspirasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat berjumpa dalam rubrik Mutiara Inspirasi. Alhamdulillah kita telah berada di penghujung Ramadan yang dengannya kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah-ibadah kita selama bulan Ramadan diterima dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat inspirasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi tema inspirasi kita pada kesempatan ini yaitu mudik sebagai sarana ibadah. Sahabat inspirasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada fenomena menarik yang menjadi kekhasan masyarakat Indonesia, yaitu fenomena budaya mudik, di mana seorang pulang kampung dari tempat di aktivitas di kota, pulang kampung ke kampung halaman. Nah, kita jadikan sarana mudik ini sebagai momentum. Yang pertama, momentum untuk menjalin silaturahim. Jadi jadikan mudik ini sebagai sarana ibadah, menjalin silaturahim yang dengannya akan mendatangkan berbagai manfaat dan keutamaan. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, "Man ahabba an yusata lahu fi rizqihi wa yunsalahu fi asarihi falyasir rahim." Barang siapa yang ingin Allah luaskan rezekinya, Allah panjangkan umurnya, maka apa kuncinya? Falyasir rahimah. Maka kuncinya, solusi, yaitu menyambung silaturahim. Jadi supaya kita memberikan manfaat dan bernilai ibadah, pertama kuncinya jadikan mudik sebagai sarana silaturahim. Kemudian inspirasi yang kedua, jadikan mudik ini sebagai sarana untuk apa? Untuk birrul walidain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa bil walidaini ihsan. Wa bil walidaini ihsan. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, mudik sebagai sarana birrul walidain. Jadi kita seorang anak, seorang menantu, ya, ataupun seorang cucu, ya, ketika datang ke rumah ibunya, rumah mertuanya, ataupun ke kakek neneknya dan sebagainya, maka jadikan dia sebagai sarana birrul walidain, ya, untuk berbakti kepada orang tua. Maka tunjukkanlah, ya, momentum mudik ini sebagai birrul walidain dengan beragam bentuk dimensinya, sehingga ketika di perjalanan kita memperbanyak untuk kebaikan diri kita dan orang tua kita, dan ketika sampai di kampung halaman kita wujudkan bakti terbaik kita sehingga orang tua merasa bahagia, orang tua merasa gembira dengan kehadiran kita, sehingga kehadiran kita memberikan kehadiran yang idhalus, ya, mendatangkan kegembiraan. Nah, inilah jadikan momentum mudik sebagai sarana birrul walidain. Dan yang ketiga, menjadi inspirasi dari fenomena mudik ini, mari kita jadikan mudik ini sebagai niatan untuk sedekah terbaik kita kepada keluarga. Ya, tentu ketika kita memiliki kelapangan rezeki tentunya, maka kita momentum ini jadikan sarana untuk sedekah, ya. Dan sedekah yang utama yaitu sedekah pada keluarga, kepada orang tua. Ketika kita mendapatkan kelapangan rezeki, entah dengan kita sedekah, kita hadiahkan baju lebaran, entah kita hadiahkan oleh-oleh yang memberikan kebahagiaan, dan sedekah-sedekah yang lainnya.
karena ini akan menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Nah, itulah tips agar mudik kita bernilai pahala dan nilai kebaikan. Yang pertama, kita niatkan mudik kita untuk menjalin silaturahim, dan yang kedua, kita niatkan mudik kita dalam rangka birrul walidain, dan yang ketiga, kita niatkan mudik kita sebagai sarana untuk sedekah, karena sedekah kepada orang tua, kepada keluarga terdekat kita, itu adalah sedekah yang utama, dan insya Allah Allah akan lipat gandakan dengan kebaikan kita semuanya, sehingga harta yang kita keluarkan itu tidak cuma-cuma ataupun payah-payah semata, tapi dengan niatan sedekah ini itu akan mendapatkan kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih disedekahkan untuk takjil berbuka ataupun sedekah-sedekah yang lainnya. Apalagi Rasulullah mengabarkan bahwa sedekah di bulan Ramadan itu sedekah yang utama, terlebih kepada keluarga. Demikian sahabat inspirasi yang dapat disampaikan. Semoga yang sedikit ini menjadi manfaat untuk kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan senantiasa merahmati aktivitas kita. Terima kasih, jazakumullah khairan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.